Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Kak Ira intip dulu lah ya, karena hari ini adalah hari Minggu, hari yang indah buat kita semua. Coba kakak lihat dulu. Oh, udah pada bangun semua ya adik-adik di rumah ini? Oh, pinter sekali, adik-adik udah pada bangun semua, sudah pada mandi. Baiklah, semangat pagi buat kita semua, salam sejahtera buat kita semua. Ayo adik-adik, kita persiapkan hati kita, mata kita, pendengaran kita, pikiran kita. Jangan lupa udah disiapkan Alkitab dan juga buku. Kalau bukunya belum ketemu, pakai kertas pun boleh, pensil, pulpen untuk nanti menulis dan mencatat. Karena ada cerita-cerita dari kakak yang nanti boleh ditulis sebagai catatan. Baiklah adik-adik, karena semuanya sudah siap, kita akan mengikuti ibadah pada hari ini. Pada minggu hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu memelihara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa atas kesehatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Dan terima kasih Bapa, berkat-Mu sungguh luar biasa untuk hari ini, untuk sinar matahari yang saat ini boleh kami nikmati. Dan malam hari Bapa sudah kami lalui dengan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Bapa yang maha baik, pagi hari ini kami mau serahkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami Bapa. Engkau berkati Bapa supaya kami siap untuk beribadah kepadamu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan mendengarkan setiap firman kebenaran-Mu yang akan kami terima di pagi hari ini. Bapa yang maha baik, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami yang sudah kami perbuat. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami layak untuk menghadap kepadamu, untuk bermohon kepadamu, dan juga untuk mendengarkan setiap firman kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan kembali angkat pujian dan kita akan memuji nama Tuhan. 1, 2, 3, yap. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti tema kita, berharap pada Allah yang hidup. Sekarang buka Alkitabnya yang sudah kalian sediakan, juga alat tulis kalian dan buku catatan, supaya kalian bisa mencatat pesan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Raja-Raja 1, Raja-Raja 18, ayat 20 sampai 39. Buka firmannya, ingatkan adik-adik, kitab Raja-Raja ada di Perjanjian Lama. Ingat lagunya? Kejadian
Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1, 2 Samuel, 1, 2 Raja-Raja. Nah, kitab Raja-Raja ada di kitab Perjanjian Lama. Buka Alkitabnya, sebelumnya kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Bapa, Kau yang menolong, membuka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman Tuhan, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita buka kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Ayat ini cukup banyak adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap membaca di rumah ya. Karena hari ini Kak Juni tidak membaca semuanya. Tapi Kak Juni akan menjelaskan kepada kalian cerita Alkitab yang ada di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Judul perikop kita adalah Elia di Gunung Karmel. Di minggu sebelumnya kalian sudah mendapatkan cerita. Tanggal 4 Bang Patrick sudah bilang bahwa Nabi Elia adalah seorang nabi yang besar dalam kitab Perjanjian Lama. Dia sangat menginspirasi. Tuhan memberkati dia dan dia adalah orang yang benar. Orang yang selalu mengikuti firman Tuhan. Orang yang taat. Nah, Raja Ahab adalah raja yang jahat. Pada saat itu ia memerintah di Israel dan dia dengan istrinya Isabel adalah orang yang menyembah Baal. Apa itu Baal adik-adik? Itu adalah dewa-dewa yang mereka sembah. Nah, mereka membuat dalam bentuk patung-patung. Raja Ahab menuduh Nabi Elia bahwa mereka mendapat hukuman tidak turun hujan selama lebih dari 3 tahun. Karena apa? Mengapa dia menuduh Nabi Elia seperti itu? Dia membalikkan keadaan adik-adik. Padahal sebenarnya Raja Ahab yang jahat. Bersama istrinya, mereka mengajak orang Israel untuk menyembah berhala. Padahal kita ingat, di dalam Keluaran 20, saat Nabi Musa diberi 10 perintah Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa kita jangan menyembah berhala. Tetapi Raja Ahab dan Isabel menyembah berhala. Karena itu, karena dipersalahkan dengan tuduhan oleh Raja Ahab, maka Nabi Elia menantang Baal tersebut. Adik-adik tahu nggak jumlah Baalnya berapa? 450. Bayangkan, satu melawan 450. Kalau kita ada dalam satu, kalau anak-anak bilang duel, teng teng teng, 1 lawan 1. Ini 1 lawan 450. Bayangkan adik-adik, semua dewa-dewa sudah dibunuh oleh Isabel. Tinggal, semua nabi-nabi sudah dibunuh. Tetapi tinggallah Nabi Elia. Tapi dia tidak takut adik-adik. Nah, dia meminta agar mereka dikumpulkan di Gunung Karmel. Di sana orang-orang Israel dan dewa-dewa itu dikumpulkan. Nah, dewa-dewa tersebut diminta sama Nabi Elia untuk mempersembahkan lembu jantan di satu persembahan, di satu mezbah. Nah, mereka diminta untuk memanggil Tuhan mereka. Untuk membuktikan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Apakah Tuhan Allah orang Baal ataukah Allah orang Israel yang disembah oleh Nabi Elia. Saat diberi kesempatan, nabi-nabi Baal itu mereka memotong lembu itu menaruh di atas api. Tetapi syaratnya apa? Tidak bisa diberikan api. Jadi tidak ada api. Mereka harus memanggil Tuhannya untuk memakan dan membakar persembahan itu. Memakannya dengan api. Menghabiskannya. Tetapi adik-adik pada saat sampai siang mereka sudah memanggil-manggil Allah Baal itu. Tidak
ada jawaban. Lalu siang hari Nabi Elia mengejek mereka. Mana Tuhanmu? Panggillah. Mungkin dia sedang sibuk. Mungkin dia sedang tidur. Atau mungkin dia lupa. Nah, tetapi mereka memanggil-manggil. Allah mereka tidak ada. Tidak ada jawaban adik-adik. Mereka sampai menoreh-noreh. Badannya dengan tombak. Sampai berdarah-darah. Tetapi itu tidak menghasilkan. Tidak ada jawaban. Pada saat sudah hampir sore, pada saat persembahan petang, Nabi Elia mengajak orang Israel itu untuk mendekat. Lalu dia membuat mezbah yang tadi sudah diruntuhkan, mengambil 12 batu, mewakili dari keturunan Yakub, ada 12 suku, dia membuat mezbah Allah di situ. Dia membuat mezbah, lalu dia memotong lembu itu, menaruh di atas kayu. Dan di pinggirnya ditaruh seperti parit. Dia menyuruh mereka menuang air 4 buyung. Buyung itu tempat air yang dulu kalau perempuan di sana suka ngambil air dengan buyung adik-adik. Nah, buyung itu ada 4. Mereka disuruh menyiram di sekitar parit itu. Sampai 3 kali. Bayangkan, sampai akhirnya parit itu penuh dengan air. Ini adalah sebuah tantangan adik-adik. Sedangkan membakar kayu aja susah, apalagi dikasih air sampai kebanjiran pinggirnya. Tetapi saat Nabi Elia memanggil Allah untuk membuktikan kepada mereka bahwa Allah sanggup membuat mereka berubah dan bertobat, maka api Allah turun memakan semua kurban persembahan dan bahkan air itu ludes adik-adik, kering. Luar biasa ya. Itulah kuasa Tuhan. Nah, Nabi Elia setelah itu, seluruh rakyat yang mengakui bahwa Tuhan, dialah Allah, Allah Israel, Allah yang disembah oleh Elia, Nabi Elia menyuruh mereka untuk menangkap seluruh Nabi Baal itu untuk dibawa ke Sungai Kison dan di sana mereka disembelih, adik-adik. Mereka di sana dihukum. Nah, hari ini apa yang dapat kita pelajari dari teladan Elia? Adik-adik, tadi Nabi Elia tetap percaya dan berharap kepada Allah saja. Dia mengingat perintah Tuhan bahwa hanya Allah yang disembah. Kita tidak bisa percaya kepada patung-patung, Baal-Baal, roh-roh nenek moyang. Mungkin zaman sekarang ada orang yang percaya kepada dukun. Mungkin adik-adik temannya bilang, udah, mungkin suatu hari adik-adik lagi makan bakso nih, mau berdoa, datang temannya, udahlah, gak usah berdoa, gak ada Tuhan itu, makan aja enak. Mungkin adik-adik saking takut sama kawan, iyalah gak enak, udahlah aku makan aja lah, gak usah lah aku berdoa. Tuhan melihat loh, melihat adik-adik. Nah, Nabi Elia selalu mengingat Tuhan, dan dia adalah orang yang berani. Karena apa? Raja Ahab loh. Itu raja yang kejam dan jahat. Tapi dia berani. Ketika Ahab menuduh dia bilang bahwa Ahab yang salah. Dia berani menyatakan kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai Allah kita yang hidup, di dalam Yohanes 14, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang kita sembah, dan kita harus berani adik-adik. Sebagai orang yang benar, kita harus menunjukkannya melalui apa? Melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita, melalui cara berpikir kita. Nah, adik-adik, Nabi Elia melawan 1:450. Bayangkan. Coba kalau adik-adik 1:450 melawan, berani enggak? Nah, adik-adik kecil, anak-anak sekolah minggu madya dan tengah, walaupun kalian anak-anak kecil, Tuhan akan pakai kalian luar biasa. Bagaimana caranya? Kita harus percaya hanya kepada Allah saja. Bagaimana caranya kita percaya? Kita harus mau membaca firman Tuhan. Kita belajar dengan firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, lebih dekat dengan Dia. Mengetahui siapa Tuhan Yesus itu. Tiap hari kita belajar berdoa, membaca firman Tuhan, melakukan apa yang baik, taat. Nah, tadi Raja Ahab
tidak taat. Tapi kalau kita taat, kita akan dibela oleh Tuhan. Nah, adik-adik, bila kita berada di pihak Tuhan, siapa yang dapat melawan kita? Roma 8 ayat 31 mengatakan bahwa bersama Tuhan kita akan dibela oleh Tuhan. Tidak ada yang melawan kita. Bersama Tuhan tidak ada yang bisa melawan kita. Nah, hari ini kita bersyukur untuk teladan yang diberikan oleh Nabi Elia. Demikian cerita Alkitab kita hari ini. Mari kita berdoa, adik-adik. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk teladan Nabi Elia yang kami dengarkan hari ini. Kami ingin Tuhan tetap setia dan taat. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang berani, yang mau menyatakan kebenaran, dan selalu melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami, yang memimpin kami sebagai anak-anak kecil. Kami percaya bersama Tuhan kami dapat melalui berbagai masalah persoalan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Ketika pandemi terjadi, bersama Tuhan kami percaya Engkau selalu akan menolong kami. Dengarlah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, tidak lupa kakak ingin menyampaikan untuk adik-adik dan juga untuk papa mama yang ingin mengumpulkan persembahan, dapat datang langsung ke gereja kita atau juga dapat melalui via barcode QRIS seperti yang telah ditampilkan di layar kaca kita. Dengan deskripsi untuk Komisi Anak dan Remaja GKI Sumut Medan. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur atas pimpinan-Mu dan arahan-Mu sepanjang ibadah pada hari ini. Kiranya Bapa, firman Tuhan yang telah diberitakan tadi, itu dapat menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk dapat menjaga hidup kami sepanjang hari dan minggu ini. Berdoa untuk orang tua kami, mereka pekerjaan, berikan mereka rezeki, dan juga kiranya mereka juga berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hidupnya. Juga bagi kami ya Bapak yang masih menjalani studi kami, yang menyertai dan yang membimbing. Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, sehingga juga mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.